Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin mengingatkan kepada anak-anak semua, jangan lupa menggunakan masker dimanapun kita berada. Karena Bapak ingin menjelaskan, Bapak akan membuka maskernya terlebih dahulu. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Bapak akan menyapa kalian semua yang ada di rumah. Jangan bosan belajar di rumah ya anak-anak, karena kita belajar pada saat ini bisa di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah. Tapi karena kita masih dalam masa pandemi, kita harus semangat tetap belajar di rumah. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Baik, Bapak akan menyapa anak-anak semua yang ada di rumah. Kalian nanti jawabnya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulangin ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak masih ingat tepuk semangat seperti apa? Oke, ikutin Bapak ya. Tepuk semangat. Semangat. Ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang meneladani kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja kisah yang dapat kita ambil dari kisah sahabat Bilal bin Rabah? Silakan simak video berikut ini. Bilal bin Rabah adalah orang yang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan, memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 uqiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazzin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah
dan keras sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya bagi kasih Allah untuk meninggalkan urusan duniawi, Bilal menjadi tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap sampai pada kalimat "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah", ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarkannya, mereka larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama, Bilal tak kembali untuk mengunjungi Madinah. Pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah. Setiba di Raudah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisan itu, nampak dua cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian meranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut. Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Pada saat bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Ia pun turut memohon kepada Bilal agar ia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana ia dahulu bisa mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang kini telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung yang begitu dirindukan itu. Ketika Bilal sampai pada lafal Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan Asyhadu anna Madinah, tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Mereka semua menangis teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattab lah yang paling keras tangisannya. Di atas menara Nabawi, Bilal mulai meranjak turun dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat ia berusia sekitar 60 tahun. Demikian kisah Bilal bin Rabah dan azan terakhir di Madinah. Semoga kisah ini dapat menambah iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari kisah sahabat Nabi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dapat kita petik kesimpulan atau petik hikmah dari cerita tersebut. Di antaranya adalah yang pertama yaitu tabah, dan yang kedua adalah sabar. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan ikhlas serta bertawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar terbagi menjadi 3 macam. Sabar dalam menjalankan perintah Allah seperti sholat, membayar zakat, berpuasa, dan naik haji. Yang kedua, sabar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti minuman keras. 3. Sabar
terhadap takdir atau ketetapan Allah. Takdir semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik atau buruk, yang terjadi pada makhluknya sesuai iradahnya. Hikmah dari tabah dan sabar diantaranya adalah: yang pertama, sabar adalah penolong. Yang kedua, sabar akan membawa keberuntungan. Yang ketiga, sabar akan memberikan ketentraman jiwa. Yang keempat, mendapat kesuksesan. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Baik, selanjutnya silakan kerjakan soal berikut ini. Kerjakan di buku tulis dan kirim di Classroom. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.